Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, konco-konco sahabat semua. Ya, kembali lagi bersama saya Upi Sutrisno. Edisinya kali ini lagi berteduh guys. Lagi mampir ke rumah teman, kebetulan lagi hujan di sini. Ya. Sebenarnya dari jam 3-an tadi ya, asar tadi mampir ke sini guys. Jadi ya mau pulang, ketemu sama teman-teman SMA. Kebetulan teman-teman SMA aku rumahnya di sekitar sini, jadi memutuskan untuk mundur dulu waktunya pulang. Dan ternyata mendungnya sudah tertata rapi sampai akhirnya turun hujan gini guys. Hujannya guys ya, tapi tidak apa-apalah, sembari menunggu hujan, mengisi waktu kosong. Ngapain ya? Main HP, baterai nipis, baterai pun nipis guys, tinggal 28%. Oke, memang akhir-akhir ini memang saya nggak pernah ya untuk online untuk berada di channel saya karena kesibukan guys ya. Karena kesibukan saya, dan ya sesuatu hal, situasi dan kondisi juga mempengaruhi saya tidak sering sekarang ya untuk upload ya, karena memang masih belum ada konten-konten yang cukup berarti di sini. Jadi ya untuk sore ini guys, sore ini juga kebetulan lagi iseng ya, iseng saja begitu, tidak ya seperti inilah. Kadang saya berpikir aku mau upload apa ya, bikin konten tentang apa ya begitu. Kadang itu kadang masih bingung karena memang dari kesibukan saya juga mempengaruhi. Jadi ya ini sementara ini ya nggak usah online dulu, nggak usah upload dulu. Kebetulan sore ini lagi ingin kok bermain-main di YouTube gini ya. Jadi kebetulan lagi iseng juga karena rencananya mau pulang sore ini, tapi terbendung, terhalang oleh hujan. Dan tadi hari ini saya bersama teman-teman netra semuanya yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo itu baru saja melaksanakan kegiatan ya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 guys. Jadi kegiatannya ini memang rutin tiap bulan di minggu kedua. Jadi dan kebetulan saya di sini tuh menjadi ditunjuk untuk menjabat sebagai sekretaris dari namanya Pertuni guys. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia, tapi saya ini berada di cabang Sidoarjo begitu. Jadi ya tadi ada kegiatan macam-macam, ngaji, arisan dan lain-lain. Terus pulang tadi sempet alhamdulillah mampir ke warung bakso di daerah Wonoayu sana, namanya di daerah Durat. Itu bakso Solo Durat, sepertinya kan sudah terkenal ya, cari aja di map ya, Google Map, bakso Solo Durat BSD. Enak, asli enak. Emang isinya memang tidak macam-macam ya, cuman bakso pentol gitu ya, yang gedenya 1, yang kecilnya 3.
Tapi rasanya enak tenan guys. Wah, harganya 10.000 insya Allah ya kalau nggak salah, 10.000. Jadi murah meriah ya. Dan warungnya itu ramai gitu. Mungkin karena murahnya itu ya, jadi ramai. Gitu artinya pulang mampir ke rumah teman di daerah Bendo. Kebetulan juga temenku juga buka pijet guys. Nah, tak pijet. Sekarang dia lagi menangani pasien. Nah, lah di situ ada siapa di situ tuh? Itu siapa itu? Ada Mbak Iput. Itu anaknya temanku guys. Anaknya temanku. Jadi ya terpaksa ada di sini dulu menunggu hujan reda. Oke, satu hal ya untuk teman-teman semua, dan khususnya saya pribadi ya, dan kalaupun teman-teman tunanetra ya, disabilitas netra yang menonton video ini ya saya cuma beberapa pesan aja. Jadilah diri kita sendiri, tetap semangat dalam hal apapun, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Itu tetap bersyukur ya, karena jujur bersyukur itu sangat nikmat. Jadi bersyukur itu sangat nikmat sekali guys. Jadi teman-teman, khususnya ya untuk teman-teman tunanetra yang baru ya, yang baru ini menurut pengalaman saya yang saya ketahui pastinya ya down shock gitu ya, habis kelihatan terus nggak kelihatan, mari ketok kok nggak ketok, itu tetaplah bersyukur. Karena kenapa? Yang diambil masih penglihatan kita, yang diambil masih penglihatan kalian semua. Nyawa kita masih ada, pikiran kita masih ada. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya ya menimbulkan keinginan kembali untuk bangkit lah, paling tidak perlahan demi perlahan ya, menerima takdir dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tunanetra atau disabilitas atau cacat dalam hal segi penglihatan tidak mengurangi kita untuk kembali beraktivitas, untuk tetap beraktivitas, tidak mengurangi tidak menghalangi kita untuk berkreasi itu, tidak, misal tidak, tergantung niatnya kita, maunya kita seperti apa, semangat kita harus tetap ada begitu. Jadi mungkin yang masih muda-muda, nah jangan pernah minder. Yang usia muda, yang awalnya kelihatan untuk bersikap kelihatan, sekarang kan cukup banyak juga ya kasus-kasus dari namanya itu glaukoma, kalau nggak salah pasti semuanya kena glaukoma, atau karena mungkin kecelakaan ya toh, mungkin dalam hal apapun, lalu lintas atau apa, karena sakit akhirnya larinya ke saraf mata misalnya gitu ya. Bagaimana caranya kita tetap bersyukur, karena masih penglihatan kita sajalah yang diambil oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Jadi mungkin di video ini memang ya niatnya iseng ya, tapi kok timbul benar-benar di pikiran saya itu untuk memotivasi teman-teman, khususnya saya sendiri ya toh, khususnya saya sendiri agar tetap semangat dalam beraktivitas, dalam melakukan hal apapun, dalam berkreasi, tetap semangat ya itu. Jadi itu pesan saya untuk teman-teman tunanetra, khususnya
penyandang tunanetra atau status yang baru. Dan bila perlu tidak hanya tunanetra saja ya, tidak hanya netra saja, tapi ya mungkin dari difabel lain ya, mungkin tunanetra itu adalah cacat tubuh mungkin yang semula mempunyai tubuh yang komplit, fungsinya juga berfungsi dengan baik, akhirnya sekarang mungkin diberi ujian oleh Allah dengan mungkin habis kecelakaan, ada yang mungkin kakinya diamputasi sehingga mungkin ada gantinya, mungkin kaki pasangan atau apa kan gitu. Sekarang banyak loh seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah ya. Insya Allah Tuhan ya, Allah pasti akan menunjukkan ya, kebesaran dan kuasanya. Seperti lagunya ini loh guys, lagunya The Massive itu loh. Nah, Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Ya itu lagu The Massive ya, itu direnungkan sendiri, seperti saya sendiri. Jadi itu kita bersyukur masih bagian dari tubuh kita, bagian dari fisik kita yang diambil oleh Allah. Kalau saya memang tunanetra dari lahir ya, saya dari lahir sudah seperti ini ya. Kalau bahasa orang Jawa itu keruat, tapi saya nggak tahu gitu-gitu. Jadi saya juga bersyukur ya, walaupun saya kondisi seperti ini, saya bisa sekolah mulai dari SD. Saya dulu enggak pakai TK guys, langsung SD, SMP, ke SMA. SD-nya saya SLB guys, kumpul sama teman-teman yang difabel lain gitu. SMP khusus tunanetra di Surabaya sana, Sukolilo. Terus SMA-nya SMA umum. Loh kok bisa SMA umum? Karena di SMP kita juga mendapatkan bekal untuk bagaimana kita mengadaptasi dengan teman-teman normal ya. Karena meskipun saya sekolahnya di sekolah luar biasa, itu mendapat materinya, pelajarannya itu umum ya. Jadi seperti halnya SD yang lain, SMP yang lain. Baru ke SMA saya sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa beradaptasi, mengikuti proses belajar mengajar yang ada di SMA umum. Alhamdulillah saya lulus. Ya pengennya sih kuliah ya, tapi karena lagi-lagi satu dan lain hal, akhirnya tidak jadi kuliah. Itu akhirnya saya ya udah menjalani aktivitas saja yang waktu itu di musik ya. Aku di musik lama-lama ingin mengembangkan untuk ilmu ya, belajar pijet. Belajar pijet. Masak ini masak berijazah ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar mok atau apa, tapi pijet gitu, pijet. Dan akhirnya lulus, mendapatkan sertifikat ijazah. Saya buka sendiri di rumah ya. Ada di videonya kalau mau, kalau ingin tonton video di channel saya tuh. Nah gitu. Jadi harapan saya ingin sekali teman-teman itu meskipun memulai dari nol, tapi semangat tetap harus ada ya. Bismillah, niat hati ya. Gitu. Insya Allah Allah akan kasih jalan kalau kita mau berusaha gitu. Itu ya guys ya, akhir omongnya dan lain-lain, nggak tahu gimana ini. Ya sambil menunggu hujan yang belum reda di sini tuh. Ya terkadang kalau kita memikirkan lelah
dengan semua ini gitu ya. Kok sawangan ini rugi gitu juga ya. Terus kita mau ngapain itu dikesampingkan dulu ya, dikesampingkan, semuanya dikesampingkan dulu. Jadi gimana ya, berpikir ke depan. Saya salut dengan teman-teman, ada teman tunanetra saya ya, yang beliaunya tergolong tunanetra baru, jadi semangatnya belajar tinggi ya, semakin tahu juga tinggi, sehingga sekarang ini diminta untuk membantu ya, membantu menjadi instruktur di sekolah pijat kita dulu ya. Jadi saya salut dengan beliaunya itu tinggi. Jadi belajar huruf braille itu huruf untuk tunanetra ya, huruf braille itu huruf untuk tunanetra. Nah itu niatnya ingin belajar sungguh-sungguh banget. Jadi waktu sekolah ya, ketika ujian alhamdulillah beliaunya sudah lancar untuk baca tulis huruf braille gitu. Jadi ya ayo teman-teman ya, khususnya dengan yang baru ya, jangan kendor ya, jangan sampai berlarut-larut ya, untuk ya meratapi nasib ya. Wah kok yang ini sih rek, ya Allah aku bikin ketok, saya gitu tak ketok ya. Ayolah bangun ya. Aku nek buta katanya, aku nek ketok buta ini aku ke opo. Tenang saja teman-teman, kalian masih tetap bisa beraktivitas seperti layaknya orang pada umumnya gitu, asalkan ada kemauan dan niatan. Insya Allah jalan pasti ada begitu. Oke, nah sekian dulu dari saya guys ya. Dan intinya saya membawa motivasi ini bukan hanya untuk teman-teman juga, tapi untuk diri saya sendiri. Nah, untuk diri saya sendiri, saya juga sebenarnya sangat prihatin sekali juga untuk teman-teman yang baru, yang teman-teman yang baru yang notabene-nya tidak masih malu-malu, masih minder, masih ogah-ogahan atau apakah gitu ya. Itu saya sangat prihatin sekali. Maka mungkin ada ya teman-teman atau dari orang tuanya atau kerabatnya yang menonton video ini, nah jangan lupa di share ya, di share dan di like, tentunya di channel Upi Sutrisno ya, itu di subscribe, tombol merahnya dinyalakan, loncengnya jangan lupa dinyalakan guys gitu. Jadi mungkin insya Allah yang mempunyai saudara-saudara yang mengalami kebutuhan khususnya atau mungkin difabel yang lain yang semula menjalani aktivitas dengan normal, akhirnya kok jadi begini, kok jadi begitu, kok jadi begono. Nah, itu bisa melihat video ini, semoga hatinya terketuk ya, dan semoga semangatnya bangkit lagi ya. Semoga dapat menjalani hidup meskipun mulai dari nol gitu. Belajar itu tidak ada batasan umur dan waktu kan ya. Jadi gitu. Mulai dari nol itu tidak harus kita dibilang untuk benar-benar terpuruk, tidak. Katakanlah untuk mencapai akhir yang sukses ya, mencapai akhir yang baik, diawali juga dari awal yang baik. Yakin pasti akan bisa, yakin pasti akan berhasil. Insya Allah berdoa, tetap mohon sama Tuhan, sama Allah, diberi kelancaran untuk semuanya, diberi kekuatan ya, diberi semangat tentunya, sehingga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, seperti pada waktu menjalani hidup yang dulu. Jadi
Sekali lagi, Tuhan itu, Allah itu hanya mengambil bagian-bagian dari fisik kita, bagian-bagian dari tubuh kita, pikiran kita, hati kita, terutama kesehatan kita. Insya Allah masih Allah berikan, masih Tuhan berikan untuk kita semuanya, gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe Upi Sutrisno. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di like, komentar di bawah ini, yang tentunya harapan saya dengan komentar yang baik-baik ya, yang bagus-bagus gitu. Terus jangan lupa di share ya. Oke, bagi teman-teman semua yang mempunyai saudara atau kerabat ya loh, yang mengalami ibarat gini, mengalami down, drop atau depresi karena keadaan yang semulanya normal menjadi tidak normal. Sebenarnya bukan tidak normal sih, kalaupun kita mau menjalaninya, kita masih menganggap normal aja. Karena kenapa? Kita masih punya teman, kita masih punya saudara senasib ya, masih punya teman, punya saudara senasib ya, seperjuangan lah gitu. Insya Allah saling bahu membahu untuk mencapai kesuksesan, begitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya guys apabila ada kata-kata saya yang mungkin yang kurang berkenan ya, atau apa yang kurang enak didengar atau bagaimana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saja, karena memang ya untuk edisi kali ini iseng, jangan ngapa-ngapain gitu loh. Jadi akhirnya timbul ingin memotivasi untuk teman-teman, karena kebetulan hari ini ada acara dengan teman-teman tunanetra juga ya, akhirnya timbul motivasi untuk ya, semoga ini juga berguna bagi saya pribadi ya, khususnya untuk teman-teman dan teman-teman yang baru mengalami hal apa ya, bahasanya gini, kecacatan ya, karena mungkin musibah lah ya, karena apa, mungkin kecelakaan atau sakit atau memang virus atau apa gitu ya. Tetap semangat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Karo kapan guys ini akan diupload lagi nanti setelah ini, tapi mudah-mudahan dengan kalian semua subscribe channel saya, dapat insya Allah dapat membantu saya untuk berkembang di dunia YouTube gitu ya. Oke, terima kasih. Ciao. Assalamualaikum.